Perkenalkan kami dari SGD 4 yang akan mempresentasikan studi proyek kami yang berjudul Aspek Mediko-Legal Luka Tembak dalam Kasus Bunuh Diri. Berikut merupakan anggota SGD 4. Selamat pagi dokter dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Gabriel Fidelia dengan 3 digit NIM terakhir 099. Di sini saya izin menjelaskan mengenai latar belakang dari SP kami. Jadi luka tembak pada kasus bunuh diri itu sering menimbulkan tantangan mediko-legal, sehingga diperlukan pemeriksaan yang teliti terkait dari bentuk, jarak, residu mesiu, dan lintasan proyektil. Kemudian temuan residu mesiu pada area luka keluar ini dapat tetap terjadi meski tidak sesuai dengan pola klasiknya, sehingga interpretasi balistik harus dilakukan dengan hati-hati. Pada beberapa kasus bunuh diri, korban dapat menimbulkan self-inflicted multiple gunshot wounds atau SMGW yang lebih dari satu luka tembak yang dilakukan oleh sendiri. Kondisi ini dapat menyerupai tindakan kriminal sehingga analisis TKP, pemeriksaan klinis, dan otopsi ini harus dilakukan secara komprehensif. Penilaian residu tembakan pada tangan serta analisis lintasan proyektil menjadi kunci untuk memastikan bahwa cedera yang tampak tidak lazim tetap sesuai dengan mekanisme bunuh diri. Selain itu juga terdapat kasus kompleks suicide, yaitu bunuh diri dengan lebih dari satu metode, sehingga kombinasi metode ini dapat mempersulit dari rekonstruksi kejadian, sehingga diperlukan pendekatan yang pemeriksaan yang menyeluruh untuk menentukan urutan dan mekanisme kejadian secara akurat. Jadi untuk rumusan masalah dari SP kami, yang pertama, apa yang dimaksud dengan luka tembak dan bunuh diri dalam konteks mediko-legal. Kemudian yang kedua, bagaimana karakteristik luka tembak yang relevan dalam penentuan kasus bunuh diri. Yang ketiga, faktor apa saja yang berhubungan dengan terjadinya bunuh diri menggunakan senjata api. Yang keempat, bagaimana prosedur pemeriksaan mediko-legal dilakukan pada kasus luka tembak bunuh diri. Dan yang kelima, apa saja pertimbangan etik dan legal yang harus diperhatikan dalam menetapkan manner of death pada kasus dugaan bunuh diri. Sandi Madena Sarani dengan 3 digit makro 35. Di sini saya izin memaparkan tujuan dan manfaat dari student project ini. Adapun tujuannya yaitu menjelaskan definisi luka tembak dan bunuh diri dalam konteks mediko-legal, menguraikan karakteristik luka tembak yang relevan dalam mendukung interpretasi kasus bunuh diri, menjelaskan faktor terkait terjadi bunuh diri menggunakan senjata api, memaparkan prosedur pemeriksaan pada kasus luka tembak bunuh diri, serta mengidentifikasi pertimbangan etik serta aspek legal dalam penetapan manner of death pada kasus bunuh diri. Selanjutnya, manfaat dari student project ini. Secara teoritis, mampu menambah pengetahuan terkait luka tembak dalam kasus bunuh diri, termasuk pola luka, residu mesiu, dan lintasan proyektil. Dan dapat memberikan dasar pemahaman prinsip mediko-legal untuk menilai cedera akibat senjata api. Selanjutnya, secara praktis, diharapkan bermanfaat untuk analisis luka tembak secara sistematis, bahan pendukung materi ajar, dan memahami dasar interpretasi luka tembak bunuh diri. Maka sama definisi dari Melandari dengan dia definisi. Jadi dari definisinya, di sini luka tembak adalah cedera penetrasi yang disebabkan oleh senjata yang menggunakan muatan tubuh untuk melepaskan proyektil. Definisi ini mencakup luka tembak yang disebabkan oleh pistol, senapan, dan senapan angin. Tapi tidak termasuk luka tembak dari senjata angin, senjata gas, senjata peluru, serta cedera non-penetrasi yang terkait dengan senjata api seperti pukulan pistol. Kemudian untuk definisi bunuh diri ini adalah kematian yang disebabkan oleh tindakan melukai diri sendiri dengan niat untuk mati. Upaya bunuh diri terjadi ketika seseorang melukai diri sendiri dengan niat untuk mengakhiri hidupnya, namun tidak meninggal karena tindakan tersebut. Perkenalkan, saya Revalina Ardika dengan NIM 163 akan menjelaskan karakteristik luka tembak pada kasus bunuh diri. Yang pertama dari lokasi lukanya. Pada kasus bunuh diri, luka tembak umumnya ditemukan di area kepala atau wajah, khususnya di regio temporal kanan atau pelipis kanan. Hal ini diduga berkaitan erat dengan dominasi tangan kanan pada sebagian besar orang, sehingga secara alamiah akan lebih mudah memegang senjata dengan tangan kanan dan juga meletakkan senjata di dekat pelipis kanan. Selain itu, area yang sering ditemukan juga adalah di lokasi bagian dada. Kemudian dari jarak tembakannya, pada kasus bunuh diri itu hampir selalu sangat dekat. Umumnya menempel pada kulit atau kontak gunshot wound, dan juga berada tepat di dekat kulit tapi tidak menempel atau disebut dengan near contact gunshot wound. Dengan jaraknya yang sangat dekat, biasanya luka tembak pada kasus bunuh diri itu ditandai dengan tanda khas seperti bekas moncong senjata pada kulit atau yang disebut muzzle imprint, dan banyaknya residu mesiu di sekitar luka. Untuk gambar yang di tengah, itu adalah gambar-gambar dari luka tembak yang dipengaruhi oleh jarak tembakannya. Untuk gambar A itu gambar contact range gunshot wound,
Untuk gambar B itu close range atau near contact gunshot wound. Untuk gambar C itu jarak menengah atau intermediate range, dan yang gambar D itu adalah jarak jauh atau distant range. Melanjutkan untuk karakteristik luka tembak dalam kasus bunuh diri. Mayoritas bunuh diri dengan senjata api itu melibatkan satu luka tembak masuk atau single shot, meskipun multiple self-inflicted gunshot wounds tetap mungkin terjadi, namun memang sangat jarang. Dan juga ada beberapa karakteristik yang membantu penentuan apakah luka tembak itu merupakan self-inflicted ataupun tidak. Jadi yang pertama, itu ada karakteristik anatomis dinilai dari lokasi luka dan juga jalur peluru. Lalu yang kedua, ada karakteristik balistik, di sini menilai jarak tembakan dan muzzle imprint. Dan yang terakhir merupakan konteks epidemiologis, yaitu untuk menentukan jenis kelamin korban dan juga lokasi kejadian. Perkenalkan, saya Putri Nadia dengan digit NIM akhir 009. Di sini saya izin untuk melanjutkan mengenai faktor yang berhubungan dengan bunuh diri menggunakan senjata api. Yang pertama adalah faktor aksesibilitas senjata api, di mana senjata api yang mudah dijangkau seperti tidak terkunci atau terisi peluru itu sangat meningkatkan resiko seseorang melakukan bunuh diri secara impulsif saat mengalami krisis emosional karena kesempatannya yang mudah tersedia. Maka dari itu, keberadaan senjata api di rumah secara signifikan berkorelasi dengan kenaikan angka bunuh diri, terutama di wilayah dengan regulasi kepemilikan yang longgar karena penyimpanan yang kurang aman, sehingga memungkinkan akses yang mudah. Lalu data dari 2020 sampai 2024 menunjukkan adanya peningkatan kepemilikan senjata api yang berbanding lurus dengan meningkatnya kasus bunuh diri menggunakan senjata api, terutama jika tidak ada aturan ketat untuk penyimpanan yang aman. Dan dari pemeriksaan forensik temukan pola luka tembak jarak dekat pada korban yang menandakan korban itu memiliki akses langsung dan kemampuan menggunakan senjata yang mudah dijangkau. Selanjutnya yaitu faktor demografis, di mana laki-laki itu merupakan kelompok dengan proporsi tertinggi pelaku bunuh diri menggunakan senjata api, dan ini berkaitan dengan akses yang lebih tinggi serta pola penggunaan senjata di kalangan pria. Pada kelompok lanjut usia di atas 75 tahun, mayoritas itu korban bunuh diri dengan senjata api adalah laki-laki dengan akses senjata yang mudah di lingkungan mereka. Kemudian, remaja dan dewasa muda juga memiliki akses senjata di rumah yang juga menunjukkan resiko lebih tinggi melakukan bunuh diri dengan metode ini. Lalu lingkungan sosial itu juga berperan penting, di mana tinggal di wilayah dengan kepemilikan senjata tinggi itu meningkatkan kemungkinan seseorang, terutama seorang laki-laki dewasa, untuk menggunakan senjata api. Kenalkan, saya Almar Sebastian Cruz dengan 3 digit NIM terakhir 200. Saya izin untuk melanjutkan penjelasan mengenai faktor yang berhubungan dengan bunuh diri menggunakan senjata api, yaitu faktor psikologis. Baik, jadi faktor psikologis itu memiliki peran yang sangat besar dalam kasus bunuh diri dengan senjata api. Korban itu umumnya memiliki riwayat gangguan mental seperti depresi, kecemasan, ataupun penyalahgunaan zat. Mereka juga mungkin pernah memiliki ide atau percobaan bunuh diri sebelumnya. Saat akses terhadap senjata api itu mudah, ide bunuh diri itu dapat berubah menjadi tindakan nyata dalam waktu yang singkat, terutama jika kontrol impuls terganggu oleh alkohol atau narkotika. Dan dalam pemeriksaan mediko-legal, informasi terkait kondisi psikologis dan sosial dari korban itu sangat membantu. Dari data seperti riwayat konsultasi di psikiatri, penggunaan obat psikoaktif, ataupun permasalahan emosional dapat memperkuat kesimpulan bahwa kematian tersebut merupakan bunuh diri, khususnya jika tidak ditemukan pesan bunuh diri atau saksi. Perkenalkan, saya Muhammad Novel Riza Andri Nugroho dengan 3 digit NIM 107. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan mediko-legal pada kasus luka tembak bunuh diri. Jadi pemeriksaannya dibagi menjadi dua, yakni pemeriksaan luar dan dalam. Dan saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan luarnya. Biasanya pada kasus luka tembak bunuh diri, luka tembak yang ada pada tubuh pasien yakni luka tembak tempel dan juga luka tembak yang sangat dekat. Di mana luka tembak tempel sendiri adalah ketika laras senjata itu menempel pada kulit, dan luka tembak itu masuk memberikan gambaran bintang atau stellate atau cruciform, karena tekanan gas yang tinggi akan mencari jalur keluar sehingga dapat merobek jaringan. Dan pada luka juga terdapat jejas laras atau memar bekas ujung laras yang menempel pada kulit karena hentakan balik dari laras saat ditembakkan.
Gas dan mesiu yang tidak terbakar juga masuk pada luka yang kita sebut tato. Dan kadar CO2-nya juga tinggi dalam jaringan luka tersebut karena terbuat jelaga. Lalu selanjutnya adalah luka yang sangat dekat, di mana luka ini pelurunya ditembakkan dengan jarak kurang lebih 15 cm dan akan didapatkan cincin memar. Tanda-tanda luka bakar, jelaga, dan tato di sekitar lubang masuk. Pada daerah sasaran tembak didapati juga luka bakar karena semburan api dan gas panas, kelim jarang-arang, kelim tato akibat mesiu yang tidak terbakar, dan luka tembus dengan cincin memar di pinggir luka. Saya Putu Dikta Mulawardana dengan 3 digit NIM terakhir 021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan dalam. Jadi pemeriksaan dalam itu penting, di mana pertama kita perlu melakukan dokumentasi lintasan luka dan trajektorinya. Jadi kita bisa mendokumentasikan arah proyektil, organ serta struktur yang terluka sepanjang lintasan peluru, dan konsistensi dengan tindakan bunuh diri. Kemudian yang kedua ada pengambilan proyektil, di mana di sini penting untuk primary marking, secondary marking, dan pola deformasi serta fragmentasi proyektil. Yang terakhir ada pemeriksaan otak pada luka kepala, di mana di sini dilakukan fiksasi dengan formalin, diikuti dengan cross section. Kemudian adanya pencarian bukti pantul serta luka masuk dan luka keluar. Siang teman-teman semua, perkenalkan kembali nama saya Putu Pratnya dengan NIM akhir 87. Saya di sini izin untuk melanjutkan terkait pertimbangan etik legal dalam penentuan manner of death, terutama di sini saya akan membahas tentang pertimbangan etiknya, di mana dalam kehidupan masyarakat modern yang kompleks, isu bunuh diri itu merupakan muncul sebagai masalah serius yang menuntut pemahaman etika yang mendalam. Dalam konteks ini, dokter forensik memiliki peran penting dalam penetapan kematian. Itu tidak hanya merupakan suatu proses biologis, tetapi juga merupakan keputusan medis dengan dampak sosial dan juga hukum yang signifikan. Di mana untuk memahami dasar etik, perkembangan historis, dan juga standar medis penentuan kematian, dapat beberapa poin yang dapat diperhatikan. Yang pertama itu adalah sejak Harvard Report atau laporan Harvard 1998, itu standar penentuan kematian itu harus terus berkembang dan memunculkan perdebatan. Saat ini terdapat dua standar yang diterima, yaitu cardiorespiratory standar dan neurologi standar. Sementara usulan baru seperti neurorespiratory standar itu masih kontroversial karena berpotensi menggeser definisi brain death. Kemudian juga dalam konteks medical futility dan juga akhir kehidupan, brain death itu harus dibedakan dari kondisi severely injured but not yet dead. Penarikan ventilator itu hanya boleh dilakukan atas dasar ketidakbermanfaatan medis, bukan karena label kematian yang belum pasti. Kemudian terkait dengan deklarasi Sydney juga menegaskan bahwa penentuan kematian hanya bergantung pada penilaian klinis dokter, sementara pemeriksaan penunjang seperti EEG itu hanya bersifat membantu dan tidak dapat menjadi penentu tunggal. Perkenalkan, nama saya Komang Puspita Sintia Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 215. Di sini saya izin membahas mengenai aspek legalnya. Jadi di sini memerlukan definisi kematian yang seragam dan selaras dengan standar medis termasuk brain-based death, di mana ketidakharmonisan definisi itu dapat memicu sengketa dan menghambat kepastian hukum. Di Indonesia sendiri, berdasarkan Permenkes nomor 37 tahun 2014 dan nomor 38 tahun 2016 itu mewajibkan penegakan mati batang otak oleh tim dokter independen guna mencegah konflik kepentingan. Untuk death donor rule juga organ hanya boleh diambil setelah pasien saat dinyatakan meninggal. Untuk tantangannya, ada kesenjangan perlindungan hukum, lemahnya implementasi, dan minimnya edukasi publik. Penetapan kematian itu harus tetap mempertimbangkan HAM serta keberagaman agama dan keyakinan keluarga. Perkenalkan, saya Madai Sukuchandra Putri dengan 3 digit terakhir 075. Kesimpulan pada studi project pada kali ini yakni bahwasanya penetapan bunuh diri pada luka tembak harus dilakukan dengan analisis medical legal yang menyeluruh. Luka bunuh diri umumnya tampak khas, yakni biasanya pada lokasi kepala atau dada, jarak tembak sangat dekat, dan adanya residu mesiu yang konsisten dengan posisi korban. Namun, variasi seperti pola luka tidak lazim atau multiple shot dapat menyulitkan interpretasi. Karena itu, pemeriksaan luka luar dan dalam, lintasan proyektil, dan residu tembakan harus dikaitkan dengan kondisi psikologis, akses senjata, serta konteks sosial korban agar manner of death dapat ditetapkan secara akurat. Berbalik dengan saran, yakni pemeriksaan luka tembak harus sangat teliti, terutama jarak tembak, lintasan, dan residu mesiu. Materi analisis luka tembak perlu diperkuat dalam pendidikan forensik, dan kolaborasi ahli forensik, balistik, dan penyidik harus ditingkatkan. Penelitian lanjutan serta edukasi tentang keamanan senjata dan pencegahan bunuh diri penting sebagai upaya preventif.
Sekian presentasi student project dari SGD kami ucapkan terima kasih.